Mas Ganjar, kalau ada yang mengatakan seperti ini, Mas Ganjar, jangan buru-buru lah bilang akan berada di luar pemerintahan. Bukankah kalau Mas Ganjar berada dalam pemerintahan, itu baik buat Mas Ganjar. Baik buat eksistensi Mas Ganjar, karir politik Mas Ganjar. Itu jawabannya apa, Mas? Kan bukan saya yang minta. Ketika kemudian proses pilpres itu terjadi, saya tidak pernah minta kok. Maka saya katakan di awal tadi, ada dinamika di internal kami. Dukung A, dukung B. Wah, ramai sekali. Teras sekali. Di Jawa Tengah dulu ada cerita Banteng Celeng, ingat gak? Ramai sekali. Buat kami dinamika biasa. Karena kami juga diskusinya keras. Partai kami ini, kader yang di bawah, itu juga orang keras semua. Mulai dari yang di jalanan, ada yang di birokrasi, di pengusaha, banyak. Jadi kadang-kadang kalau ketemu suka bahasanya bahasa yang berbeda. Tapi sumbunya beda-beda ya, Mas? Kami sudah biasa. Ya. Sangat keras itu biasa. Tapi Mbak, di awal kami dijodohkan dengan Pak Mahfud, pidato saya katakan, ini bukan tentang Ganjar dan Mahfud. Ini sudah tentang Indonesia, kita mesti beyond bicaranya. Tidak hanya sekedar, terlalu kecil memikirkan hanya sekedar Ganjar dan karir politiknya. 4 kali loh Mbak saya di dalam jabatan publik. Di DPR RI 2 periode, jadi gubernur 2 periode. Saya kira itu sudah penghormatan yang luar biasa dari masyarakat dan perintah partai waktu itu. Jadi kalau kita melihat seperti itu kondisinya, bukan cerita panggung, tapi cerita bagaimana kemudian kita punya sikap politik dan kebaikan yang mau kita capai. Jadi tidak ada kebutuhan untuk saya tetap harus eksis setelah pilpres. Karena kan banyak mengaitkan ini udah momen pilkada, Mas. Kalau momen pilkada nggak usah disuruh Mbak. Sebagai kader partai pasti saya kampanye. Saya kampanye untuk diri saya sendiri 4 kali. Saya kampanye untuk pilpres berkali-kali. Kampanye untuk pilkada, bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia Mbak. Nggak usah dipanggil, nggak usah disuruh. Kita akan datang, itu sebagai sebuah kewajiban anggota partai. Mbak kalau mau bicara eksistensi, banyak ruang di Indonesia ini yang bisa kita isi. Tanpa jabatan publik? Tanpa jabatan, ya aktivis. Mas Ganjar, apakah menurut Mas Ganjar menjadi calon presiden sejauh ini adalah pencapaian tertinggi Mas Ganjar? Jadi tidak ada lagi tawaran selain itu yang udah lebih berharga buat Mas Ganjar. Capres sudah paling tinggi. Saya kira kalau dalam jabatan publik apa ada yang lebih tinggi, Mbak? Saya kira keluarga saya tidak pernah bermimpi. Almarhumah ibu saya, almarhum bapak saya kira nggak pernah. Apa mungkin anak seorang polisi dengan pangkat tidak tinggi, ya, ibu saya yang di rumah tangga dengan sangat luar biasa membesarkan anak-anaknya itu, memimpikan jabatan ini, Mbak? Enggak. Jadi kalau sudah sampai pada level ini, menurut saya kita mesti sudah selesai dengan diri kita, Mbak. Bukan memohon-mohon, bukan meminta-minta jabatan publik. Kita tidak bisa lagi mencari pekerjaan. Karena rakyat sudah memberikan kepercayaan pada level yang tertinggi. Kenapa saya tanyakan begini Mas Ganjar? Karena Mas Ganjar juga pasti mendengar pemberitaan ada upaya-upaya untuk tetap menarik seorang Anies Baswedan untuk berkontestasi di pilkada, terutama pilkada DKI Jakarta. Makanya orang jadi berpikir juga, apakah ini juga akan dieksersis ke Ganjar atau ke Pak Mahfud yang juga kontestan capres cawapres. Itu kalau menurut Mas Ganjar, kalau sudah pilpres ke pilkada lagi, apa Mas? Turun level kah? Orang punya value masing-masing, punya cara berpikir dan cita-cita masing-masing. Saya selalu hormat pada siapapun. Saya selalu hormat pada siapapun, pada pilihan politik. Hari ini kadang-kadang kita kencang, 5 tahun lagi kita bisa salaman kok Mbak. Terjadi nggak? Terjadi. Kemarin kampanyenya dengan sangat luar biasa. Luar biasa berbedanya. Tiba-tiba harus saling mengakui kok. Cita-citanya nggak hilang. Nah saya ingin memberikan satu contoh. Bagaimana berpolitik pada versi Ganjar. Jadi kader oleh partai, dikasih jabatan publik, dipercaya rakyat, berdiskusi dengan mereka. Saya mendapatkan satu cara berpolitik yang menurut saya mesti ada fatsunya, ada moralnya, ada etisnya gitu ya. Nah kalau sudah sampai puncak seperti ini, sudah. Ya, yang lain pasti juga ngomong kok Mbak. Ya, nggak punya jabatan udah. Kemarin sih ada yang di medsos, lu jadi ketua RT aja, itu menarik loh.
Kalau nggak ada RT kamu repot juga. Jadi itu seperti orang meremehkan ketua RT gitu kan. Padahal enggak, itu luar biasa. Jadi ada satu standar yang mesti saya bangun dan saya jaga. Kalau sudah sampai pencapaian ini mestinya sudah selesai. Kalau kemudian ya nanti 5 tahun lagi Anda bisa jadi tidak masuk gelanggang. Tidak apa-apa. Mungkin setelah ini dalam 5 tahun ke depan akan muncul generasi muda yang lebih hebat, lebih bagus, kader partai PDI Perjuangan yang lebih bagus. Oke. Jadi ojo tibek dewe, biasanya gitu, Mbak. Berarti tidak akan minta-minta, tidak akan ngotot untuk jadi capres lagi 5 tahun mendatang, Mas Ganjar? Saya tidak pernah minta-minta. Even jadi gubernur pun tidak. Waktu itu. Kami lebih pada ditugaskan. Maka istilah petugas partai sempat ribut kan waktu Betul. itu. Tapi kalau saya tidak ditugaskan, saya tidak bisa mengambil keputusan untuk rakyat. Gara-gara saya ditugaskan, saya bisa mengambil keputusan lebih banyak untuk rakyat. Itu saya tanamkan dalam jiwa saya. Oke, baik. Kami mencari saksi sulitnya minta ampun. Apa enggak kok sulit? Sudah ngomong bersemangat dengan saya tiba-tiba, bro, jadi saksi ya bisa ya? Jangan saya lama. Kalau suaranya sudah kompak kayak gini, rasanya Jawa Timur menang. Sah. Seluruh kepala dinas Anda harus punya medsos. Disitulah orang sebenarnya bisa menyampaikan secara cepat karena kita tahu persoalan yang mereka hadapi. Mohon terima kasih ya. Dan saya diklaim pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.